Pada video kali ini akan dibahas mengenai sistem perkemian. Sistem perkemian atau urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Dalam hal ini, zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Adapun susunan dari sistem perkemian atau sistem urinaria dalam tubuh manusia terdiri dari 2 ginjal yang akan menghasilkan urin, kemudian 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria, 1 vesika urinaria sebagai tempat urin dikumpulkan, 1 uretra atau urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Dalam hal ini yang pertama adalah ginjal. Ginjal sendiri nanti terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Dalam hal ini bentuk ginjal nanti seperti biji kacang ya, jadi bentuknya sangat kecil sekali, terletak pada dinding belakang rongga perut setinggi ruas-ruas tulang pinggang sebelah atas. Kemudian ginjal kanan nanti sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis dexter yang lebih besar. Adapun fungsi dari ginjal sendiri nanti yang pertama adalah mengeluarkan zat toksik atau racun, kemudian untuk keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, dan mengeluarkan sisa metabolisme berupa ureum, kreatin maupun yang lain-lain. Adapun bagian-bagian dari ginjal terdiri dari 3, yaitu bagian korteks, ya, kemudian bagian medula, kemudian bagian pelvis. Ya, jadi dalam satu ginjal nanti akan terdiri dari korteks, ya, kemudian medula dan pelvis. Pada bagian korteks, ya, ini adalah bagian ginjal yang paling luar. Ya, jadi di tepi korteks nanti akan dikelilingi namanya kapsul ginjal dan jaringan lemak. Ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam pada ginjal. Kemudian pada bagian medula, ini merupakan jaringan ginjal yang halus dan dalam. Kemudian medula ini nanti akan berisi tentang lengkung Henle serta piramida ginjal, yaitu berupa struktur kecil yang terdapat nefron dan tubulus. Dalam hal ini tubulus nanti yang akan mengangkut cairan ke ginjal yang kemudian bergerak menjauh dari nefron menuju bagian mengumpulkan dan mengangkut urin keluar dari ginjal. Kemudian bagian yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis renalis, yaitu berupa ruangan yang penuh corong di bagian paling dalam dari ginjal. Bagian pelvis ini nanti berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Kemudian pada bagian pertama nanti berupa pelvis ginjal nanti mengandung kalsises, yang ini merupakan ruang berbentuk cangkir kecil yang sebagai tempat pengumpulan cairan sebelum bergerak ke kandung kemih. Itulah bagian-bagian dari ginjal itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah gambaran dari ginjal. Jadi kalau pada medula nanti, ya, bila diperbesar nanti, karena di sini nanti akan terdapat nama glomerulus, kemudian ada tubulus kontrol proksimal, tubulus kontrol distal, dan lengkung Henle. Ini adalah tempat di mana proses pembentukan urin. Jadi dalam nefron nanti kalau diperbesar nanti modelnya seperti ini. Jadi dalam nefron nanti ada namanya badan Malpighi. Ini nanti meliputi namanya kapsul Bowman dan glomerulus. Dalam hal ini glomerulus nanti dia nanti sebagai tempat penyaringan darah. Jadi proses penyaringan darah nanti terdapat pada glomerulus. Jadi kalau glomerulus nanti rusak, otomatis nanti dapat menyebabkan penyakit kencing manis. Dalam ini glomerulus nanti dia merupakan anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman. Kemudian kapiler nanti yang akan membentuk glomerulus merupakan percabangan dari arteriole afferent. Kemudian yang kedua adalah tubulus contortus. Ini nanti meliputi tubulus proksimal, kemudian lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul.
Tubulus maksimal nanti dia mempunyai bentuk berkelok dari korteks sampai medula dan berhubungan langsung dengan namanya kapsula Bowman. Kemudian lengkung Haley nanti dia memiliki bentuk lurus dan tebal. Kemudian untuk tubulus distal nanti dia bagian tubulus yang berkelok di mana letaknya nanti jauh dari kapsula Bowman. Kemudian selanjutnya setelah dari ginjal nanti ya, urin nanti dia masuk ke ureter ya. Jadi ureter nanti dia terdiri dari dua saluran pipa yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih yang memiliki panjang sekitar 25-30 cm dengan diameter setengah cm. Untuk letaknya sendiri nanti pada rongga abdomen dan sebagian di rongga pelvis ya. Jadi kalau dilihat nanti ureter nanti dia terdiri dari kanan dan kiri sesuai dengan ginjal tadi. Kemudian pada ureter nanti akan terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang luar nanti dia terdiri dari jaringan fibros. Kemudian pada bagian tengah nanti berupa lapisan otot polos. Kemudian lapisan dalam nanti berupa membran epitelia transisional. Kemudian setelah dari ureter nanti ya, jadi ureter sendiri nanti kalau dilihat dari anatomi ya, berupa lapisan dinding ureter nanti yang akan menimbulkan gerakan peristaltik ya. Jadi gerakan yang mendorong jadi setiap 5 menit nanti sekali dia akan mendorong air kemih ya atau urin yang dihasilkan di ginjal nanti akan masuk ke dalam vesika urinaria. Dalam hal ini ureter nanti dia tidak mempunyai sphincter, jadi atau istilah nanti ureter nanti tidak memiliki sekat ya, tapi ada beberapa obligo yang berfungsi sebagai sphincter. Jadi pada ureter nanti walaupun dia tidak mempunyai sekat, tapi dia nanti mempunyai obligo yang dia nanti berfungsi sebagai sekat, sehingga nanti urin yang sudah keluar dari ureter nanti dia nanti tidak kembali lagi ke ureter. Jadi urin yang sudah masuk di vesika urinaria nanti tidak bisa kembali lagi ke ureter. Kemudian yang selanjutnya yaitu setelah dari ureter nanti dia nanti ditampung di vesika urinaria. Jadi vesika urinaria nanti dia bekerja sebagai penampung urin ya, yang bentuknya seperti buah pir. Jadi modelnya nanti ya kalau kalian tahu nanti ya berupa kayak pir ataupun kendi. Jadi modelnya kalau ini pada laki-laki, kalau ini adalah pada perempuan. Kemudian kalau letaknya nanti dia di belakang simfis pubis di dalam rongga panggul yang dapat mengembang dan mengempis balon karet. Jadi kalau nanti dia terisi urin dia nanti akan mengembang. Kalau nanti dia tidak ada urin dia nanti akan mengempis. Kemudian untuk bagian-bagian dari vesika urinaria nanti ada namanya fundus ya. Jadi fundus nanti dia yang menghadap ke arah belakang dan bawah, kemudian terpisah dari rektum oleh septium rektovasikal yang terisi oleh jaringan ikat ductus efferens, vesika seminalis dan prostat. Kemudian yang kedua nanti adalah korpus. Ini adalah antara vertex dan fundus, jadi pada bagian tengah. Kemudian yang terakhir nanti yaitu vertex, yaitu pada bagian ini nanti merupakan bagian yang runcing ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis ya. Jadi inilah bagian-bagian secara anatomis pada vesika urinaria. Kemudian kalau dilihat dari lapisannya nanti ya, jadi mulai dari sebelah luar nanti berupa protenium ya, kemudian dalamnya lagi berupa tunica muscalis, ini yang terdiri dari lapisan otot. Kemudian ada tunica submucosa. Kemudian kalau bagian dalam nanti adalah lapisan mukosa ya. Jadi kalau dibelah nanti ya, lapisan-lapisan dalam vesika urinaria nanti ada 4 bagian. Kemudian selanjutnya setelah dari vesika urinaria nanti kemana ya, urin nanti akan masuk ke uretra ya. Uretra nanti adalah merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi untuk mengeluarkan dan menyalurkan air kemih atau urin nanti keluar. Jadi kalau pada laki-laki nanti uretra nanti berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah kelenjar prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis dengan uretra kira-kira itu ukurannya nanti ya dia 17 sampai 20 cm.
Kemudian kalau pada wanita nanti dia terletak di belakang simfifis pubis, berjalan lurus dengan panjang kurang lebih 3-4 cm. Jadi uretra antara laki-laki dan perempuan nanti dia panjangnya berbeda, itu kurang lebih sekitar 13 cm perbedaannya antara uretra laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau pada laki-laki nanti ya uretra nanti ureter atau uretra nanti pada laki-laki nanti dia terdiri dari 3, yaitu ada uretra prostika, kemudian membranosa dan spongiosa. Jadi pada uretra nanti dia nanti akan memiliki sphincter beda lagi dengan yang di ureter tadi ya. Jadi di uretra nanti di uretra nanti dia akan memiliki sphincter yang mengatur keluarnya urin. Jadi dari atas sphincter externum dan intestinum. Jadi kalau intestinum nanti berperan untuk mencegah urin bercampur dengan semen saat ejakulasi. Kemudian sphincter nanti berperan dalam proses miksi atau pengeluaran urin ya. Jadi uretra nanti dia merupakan saluran dari urin maupun saluran dari semen atau sperma. Kemudian kalau kita sudah mengetahui mengenai bagian-bagian ataupun alat dalam proses pembentukan urin, kemudian yang terakhir nanti adalah proses pembentukan urin sendiri. Jadi urin sendiri nanti adalah merupakan hasil sisa metabolisme yang dieskresikan oleh ginjal, kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui sistem perkemian atau urinaria. Jadi urin nanti akan mengandung zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, sehingga harus dikeluarkan karena bisa meracuni tubuh kita ya. Jadi kalau berdasarkan gambar yang di awal tadi, bahwa pembentukan urin nanti dia terjadi pada nefron. Jadi nefron nanti dia mulai dari glomerulus, kemudian ada tubulus contractus distal dan tubulus contractus proximal, kemudian ada contractus distal ya. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu mengenai filtrasi, reabsorpsi maupun augmentasi. Jadi kalau berdasarkan sistemnya, proses pembentukan urin nanti dia terdiri dari 3 proses, yaitu filtrasi atau penyaringan, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengumpulan ya. Jadi kalau berdasarkan gambar ini, filtrasi nanti dia terjadi pada glomerulus, kemudian kalau reabsorpsi nanti dia terletak pada tubulus proximal, kemudian kalau augmentasi nanti adalah pada tubulus contractus distal. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Jadi pada bagian pertama nanti proses pembentukan urin nanti adalah filtrat, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh kita. Jadi filtrasi nanti dia terletak ya, terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Jadi pada glomerulus nanti dia akan menyaring air, kemudian garam, glukosa, asam amino, urea dan limbah lainnya ya, untuk melewati kapsula Bowman ya. Jadi pada proses filtrasi nanti akan dihasilkan urin berupa urin primer ya. Jadi glomerulus nanti apabila nanti rusak otomatis nanti dia tidak bisa menyaring namanya air, garam, glukosa, asam amino dan lain-lain ya. Jadi kalau kita contohkan pada penderita penyakit kencing manis, dia nanti pasti akan ada kerusakan pada badan berupa glomerulus nanti sehingga nanti dia tidak bisa menyaring glukosa. Kemudian urin primer nanti dia termasuk dia mengandung urea nanti, dia akan dihasilkan berupa amonia yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan diserang oleh glomerulus ya. Jadi urin primer nanti dia juga banyak mengandung urea ya, sehingga nanti kalau pipis kan biasanya baunya tidak sedap, itu nanti banyak mengandung yang namanya amonia.
Kemudian mekanisme yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali, yaitu berdasarkan hasil filtrasi atau urin primer nanti dia ada sekitar 43 galon cairan yang akan melewati, tetapi sebagian besar nanti dia nanti akan diserap kembali sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Jadi reabsorpsi nanti adalah penyerapan kembali. Jadi kalau seandainya nanti pada filtrasi belum terserap, nanti akan diserap kembali pada mekanisme yang kedua. Jadi reabsorpsi nanti dia terjadi pada tubulus kontrol proksimal ya, kemudian juga pada lekung Henle dan tubulus distal dan tubulus pengumpul. Kemudian air, glukosa sama natrium nutrisi lainnya nanti diserap kembali pada kapiler yang mengelilingi tubulus tadi. Kemudian air dari sisa-sisa penyaluran nanti dia akan bergerak mulai proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area konsentrasi tinggi ke yang rendah. Jadi pada hasil reabsorpsi nanti akan dihasilkan berupa urin sekunder ya, karena dia sudah beberapa zat-zat yang belum sempat difiltrasi pada glomerulus nanti dia nanti akan diserap kembali pada tubulus proksimal, tubulus kontrolus proksimal. Kemudian mekanisme yang terakhir adalah augmentasi atau pengumpulan, yaitu ini berupa sekresi merupakan tahap akhir dalam pembentukan urin. Jadi ketika sebelum urin dibuang ya, jadi ada beberapa zat yang mengalir langsung dari darah ke tubulus distal nanti dan tubulus pengumpul. Kemudian sekresi nanti merupakan pembuangan ion hidrogen melalui proses merupakan bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tepat ya. Jadi pada sekresi nanti dia nanti juga ada pembuangan ion hidrogen sehingga nanti dapat menjaga pH, keseimbangan pH baik asam maupun basa pada tubuh sendiri. Kemudian adanya ion kalium, ion kalsium dan amonia nanti juga dibuang pada tahap ini. Jadi seperti halnya ada beberapa obat yang berupa ion kalium, kalsium dan amonia nanti dia nanti akan dibuang pada proses augmentasi. Jadi ion yang tersebut nanti dia tidak akan diserap melalui filtrasi atau mekanisme yang kedua tadi ya. Kemudian pada mekanisme augmentasi nanti ini nanti akan meningkatkan pembuangan zat seperti halnya kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi dan dengan meningkatkan reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkat rendah tadi. Kemudian kalau dilihat dari urin nanti ya, urin nanti akan dibuat pada proses ini, kemudian nanti akan mengalir pada tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal. Jadi augmentasi adalah proses di mana proses pembentukan urin sekunder tadi sebelum dialirkan ke pelvis ginjal ya. Kemudian setelah dialirkan nanti dia akan terus mengalir ke ureter dan kemudian nanti akan tersimpan di kandung kemih ya. Kemudian dari kandung kemih nanti urin nanti selanjutnya akan mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.